Baik, kita mulai perkuliahan kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Perkuliahan kita hari ini adalah perkuliahan minggu ke-14. Berarti minggu depan, minggu terakhir. Kemudian selesai sudah. Setelah itu adalah UAS ya. Di RPS, kalau pertemuan minggu ke-14 itu materinya adalah analisis keputusan. Di sini di RPS itu dituliskan materinya HP. Nah, pada pagi hari ini nanti akan saya sampaikan beberapa metode analisis keputusan. Nanti tidak hanya HP ya, nanti kita kenalkan sekilas ada HP, kemudian ada SAW, ada WP. Nah, kita langsung mulai saja. Nah, materinya tentang analisis keputusan ya, multiple criteria decision making MCDM. Jadi untuk apa tahu materi ini ya nanti untuk mengambil keputusan nanti kan di kehidupan nyata maupun di dunia pekerjaan nanti kan akan pasti menjumpai sebuah permasalahan, sebuah kasus yang di situ perlu mengambil keputusan yang mana ada beberapa kriteria gitu ya. Ada beberapa kriteria yang perlu dianalisis untuk menghasilkan keputusan yang terbaik, yang optimal. Nah, contoh ini ada ilustrasi, ada dua tim gitu, dua kubu. Yang sebelah kiri, we want program A gitu ya. Kita ingin program A, pengen program A. Yang sebelah kanan, wah too bad itu terlalu jelek, we want program B. Kita ingin program B. Jadi pada rebutan ya, rebutan yang satu pengen yang A, yang satu pengen yang B gitu. Itu diilustrasikan dia narik tali gitu kan, tarik-tarikan tali sehingga malah putus ya, malah putus. Akhirnya apa? Yang tim yang kiri akan jatuh ke belakang, Ya, begitu pula tim yang kanan akan juga jatuh ke belakang. Padahal di belakang mereka itu di bawah itu ada laut yang ada buaya dan ada hiu. Itu ilustrasi bahwa itu adalah resiko yang diambil. Nah, ini ada dua apa istilahnya? Ada dua usulan gitu. Ada yang pengen A, ada yang pengen B. Nah, ini ilustrasi gitu ya. Kemudian, nah, bagian dari problem pengambilan keputusan yang relatif kompleks, kemudian mengikut sertakan, jadi apa itu multiple criteria decision making? Itu bagian dari problem permasalahan yang kompleks, banyak kriterianya gitu. Kemudian mengikut sertakan beberapa orang pengambil keputusan dengan sejumlah berhingga kriteria yang beragam yang harus dipertimbangkan dan masing-masing kriteria itu memiliki nilai bobot tertentu. Kemudian tujuannya adalah untuk mendapatkan solusi optimal atas suatu permasalahan. Kemudian ada namanya alternatif, ada kriteria, ada bobot. Apa itu? Alternatif keputusan adalah kemungkinan-kemungkinan pilihan bagi pencapaian tujuan dari pernyataan keputusan.
Jadi alternatif keputusan atau alternatif pilihan itu tujuan yang ingin diputuskan. Misalkan alternatif A, B, C, dan seterusnya ya, begitu ya. Nanti kita lihat contoh di belakang. Kemudian dari berbagai alternatif akan dipilih yang terbaik berdasarkan kriteria yang ada. Kemudian pertimbangan pokoknya adalah mana yang paling memenuhi kriteria dan paling kecil resikonya bila alternatif itu dijalankan. Kemudian kriteria keputusan merupakan pertimbangan dalam proses penetapan alternatif keputusan. Kemudian kemampuan memberikan gambaran mengenai suatu keadaan yang lebih terperinci tentang hasil keputusan yang diambil. Kemudian tujuan penetapan kriteria adalah untuk menyaring sejumlah alternatif lain yang pada akhirnya akan muncul satu alternatif terbaik. Kemudian bobot adalah skor yang diberikan pada tiap kriteria keputusan sehingga dapat menggambarkan tinggi rendahnya suatu tingkat kepentingan tersebut dalam langkah pengambilan keputusan. Penentuan bobot berdasarkan besar kecilnya pengaruh kriteria terhadap alternatif keputusan. Semakin besar pengaruhnya, maka bobotnya lebih besar dan sebaliknya. Berarti semakin kecil pengaruhnya, maka nanti nilainya akan semakin kecil. Jumlah bobot untuk seluruh kriteria itu adalah satu atau 100%. Kemudian klasifikasi metode MCDM, multi kriteria decision making. Macam-macamnya. Menurut tipe datanya yang digunakan ada deterministik, ada stokastik, ada fuzzy. Menurut jumlah pengambil keputusan yang terlibat, satu orang atau pengambil keputusan dalam bentuk grup kelompok. Kemudian metode penyelesaian MCDM. Ya, konsep yang ditujukan untuk melakukan pengambilan keputusan yang mengandung objek kriteria majemuk juga saling konfliktif dan memiliki ukuran yang tidak bisa saling dibandingkan. Konfliktif itu saling konflik ya, saling berlawanan gitu ya, atau trade-off. Dan MCDM selalu melibatkan lebih dari satu kriteria yang saling menimbulkan trade-off, di mana tingkat kepuasan dari suatu kriteria berakibat pada penurunan kepuasan kriteria yang lain. Jadi konfliktif atau trade-off itu, misalkan kita mau mencari motor, irit, kriterianya irit dan kencang larinya. Itu trade-off. Kalau irit itu pasti nggak kencang, pelan, tapi kalau kencang pasti boros. Itu trade-off. Dua pilihan yang saling bertentangan gitu ya. Kita nggak bisa pilih dua-duanya. Saya pengen irit dan pengen kencang, nggak bisa. Kalau irit itu pelan, kalau kencang itu boros. Itu konfliktif atau trade-off. Nah, metode penyelesaian masalah MDDM ada beberapa ya. Ada Simple Additive Weighting Method SAW, ada Weighted Product WP, ada Electri, ada Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution TOPSIS, kemudian ada Analytic Hierarchy Process AHP, kemudian ada Analytical Network Process ANP. Nah, ini nanti beberapa yang akan kita pelajari. Oke, udah udah mau mati zoomnya. Kita coba kita presensi dulu. Tolong dibuka kameranya. Ayo, 30 detik dibuka kameranya. Ada yang berdua atau enggak itu? Kalau enggak ada, kalau berdua tulis namanya.
Nama zoomnya tulis yang tidak ada mukanya tadi tidak hadir. Tolong dibuka kameranya. Muhammad Tri, Alfa Wisnu, Naysila Putri, Dwiki Dava, Ahmad Khalil, Musyafa, Fuzi, mana wajahnya? Noel Joseph, tolong dibuka kameranya 30 detik. Fuzi Sahendra. Jangan lupa namanya yang lengkap ya, biar nanti gampang dipresensi. Pak, mohon maaf, Pak. Kameranya lagi nggak bisa dihidupin. Bisa deh. 10 detik. Ahmad Khalil, Dwiki Dafat, Muhammad Tri tidak ada. Ahmad Khalil, mana Ahmad Khalil, Takiudin? Oke, ada Abiu nggak ada, Vi? Pak, Ada mohon Pak. maaf Pak, ini kamera kamera saya lagi nggak bisa Pak. Siapa? Rahmat Holil Pak. Oke, oke, mumpung ingat, ntar ya. Jadi Abiu ya, Abiu. Ini kan pertemuan ke Iya Pak, 314 ya. Berarti masih iya ada Pak. pertemuan minggu depan. Nah, ini Khalil. di Siakang itu kan ada cut off perkuliahan dosen ya. Jadi dosen itu nanti laporan itu ke universitas. Cut off-nya tanggal 5 Desember berarti lusa. Oke, sekarang kan tanggal 3 ya. Lusa tanggal 5 Desember itu cut off. Jadi idealnya berarti kalau sudah cut off itu sudah selesai perkuliahan, sudah 15. Nah, maka karena kurang satu, maka nanti di sistem nanti hari ini nanti kita perkuliahan, kemudian divalidasi. Dan nanti besok saya bikin lagi perkuliahan hari Kamis. Hanya hanya disiarkan aja ya. Nanti Kamis saya input lagi jadwal perkuliahan disiarkan, tolong divalidasi. Tapi nanti tetap perkuliahannya normal aja minggu depan gitu. Ngerti nggak? Ngerti ya? Biar Iya Pak, baik tanggal Pak. 5 itu 15. Gitu ya. Paham Iya ya? Pak, Ya, paham jadi Pak. oke, kita teruskan ya. Silakan bisa ditutup kameranya biar memperkecil bandwidth. Nah, ini tadi ada beberapa metode penyelesaian MCDM. Ya, SAW, WP, elektrik, topsis, AHP, ANP. Nanti memang beberapa yang sampaikan ya, yang sampaikan mungkin yang tidak panjang-panjang, SAW, WP, sama AHP saja. Nanti elektrik, topsis, ANP nanti mungkin di lain kesempatan. Karena ini kan sifatnya cuma pengenalan dan cuma satu pertemuan ya. Oke, pertama SAW. SAW itu bukan Sallallahu Alaihi Wasallam bukan ya, tapi Simple Additive Weighted Method. Nah, dikenal juga dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Nah, kemudian konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Kemudian metode yang paling dikenal dan paling banyak digunakan orang. Pembuat
keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut. Langkah penyelesaian menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yaitu CI. CI itu kriteria ke I itu ya. Kemudian menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Kemudian, tiga, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria CI, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut, atribut keuntungan, ataupun atribut biaya, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Nanti kita contohkan biar terbayangkan. Nanti ini kalau mati zoomnya, silakan bergeser ke zoom yang kedua ya. Nah, berikutnya RIJ itu jika J-nya adalah atribut keuntungan atau benefit, maka XIJ per max 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 I. Ini bukan satu tapi ini I ya. Ini max I XIJ. Kemudian jika J adalah atribut biaya atau cost, maka min I XIJ per XIJ. Di mana RIJ adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif AI pada atribut CJ, di mana I itu 1, 2 sampai M dan J 1, 2 sampai N. Nah, kemudian hasil akhir dari peroleh hasil akhir yang diperoleh dari proses perankingan yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik AI sebagai solusi. Jadi nilai yang terbesar itulah yang terbaik gitu. Nilai preferensi untuk setiap alternatif VI diberikan sebagai berikut. Nah, sebagai berikut. Peter Sinaga ada? Peter Sinaga ada? Tidak ada Alfa. Alfa Wisnu R ada? Hadir, Pak. Oke, Alfa ada. Alfa, tadi mana Alfa? Alfa? Tadi ada Iya, Alfa. Pak, hadir, Pak. Coba kamu baca. Coba kamu baca notasi ini coba. Seperti apa bacanya? Eh, V1 sama dengan PI. sigma dari ya, VI sama dengan sigma dari N menuju J1 ya, Pak. J sama dengan 1. Ulangi, ulangi. Ya, ulangi. VI sama dengan eh, sigma dari N menuju J, J, J-nya sama dengan 1 gitu, Pak. Oke, nanti anak teknik harus bisa baca notasi statistik seperti ini ya. Nanti bisa baca dan tahu artinya apa gitu. Jadi VI sama dengan sigma J sama dengan 1
Di sini karena ada I dan J, harusnya di I dan J gitu ya. J sama dengan 1 sampai N. Misalkan I-nya adalah I sama 1 sampai N, kemudian J sama dengan 1 sampai M gitu ya. WJ kali RIJ gitu. Artinya apa? Nanti kita lihat di contoh soal aja biar terbayangkan. Nah, nilai VI yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif AI lebih terpilih. Nah, contoh biar nggak panik ya. Nanti kita contohkan soalnya, kasusnya. Contoh kasus, sebuah perusahaan XYZ akan membeli mobil untuk kebutuhan dinas perusahaan. Beberapa alternatif mobil yang akan dibeli telah diidentifikasi. Pemilihan alternatif terbaik ditujukan selain untuk keperluan investasi juga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan ke depan. Nah, beberapa kriteria digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan, yaitu C1 atau kriteria 1 itu model dari mobil tersebut. Kemudian C2 reliabilitas atau keandalan dari mobil tersebut. Jadi reliabilitas itu adalah eh, bahasa singkatnya itu kemampuan sesuatu, kalau kita bicara konteksnya barang atau produk, kemampuan produk memberikan sesuai dengan janjinya gitu ya. Misalkan mobil ini itu mampu berjalan, tidak mudah mati mesinnya, tidak macet. Nah, selama ini dalam prakteknya kalau dipakai oleh pengendaranya mobil itu memang seperti itu. Tidak pernah macet, tidak pernah mogok, jalan terus. Nah, berarti dia reliable. Nah, itu ya reliable. Itu namanya reliabilitas. Misalkan kita bicara jasa sekarang ya, jasa. Jasa misalkan tukang jahit lah ya. Tukang jahit. Tukang jahit itu ketika dia jahit, katakanlah kita anggap saja sama gitu ya. Dia menjahit pakaian itu butuh waktu 7 hari atau seminggu. Maka setiap ada konsumen bikin baju jahit selalu 7 hari gitu, nggak pernah molor, nggak pernah kelamaan gitu ya. 7 hari gitu, maksimal 7 hari, berarti reliable. Nah, contoh lagi misalkan kalian kuliah pengantar manajemen industri itu hari Rabu online jamnya jam 8.20. Nah, kalau kalian datangnya tepat waktu jam 8.20 datang masuk Zoom, begitu terus berarti reliable. Berarti berarti punya nilai reliabilitas yang bagus. Tapi kalau nggak begitu berarti nggak reliable. Kuliahnya jam 8.20 sampai jam 10 jadwalnya ya. Masuknya Zoom jam setengah 10 karena tahu nanti absennya jam akhir perkuliahan jam 10. Padahal kadang-kadang yang di absen cuma di awal perkuliahan. Misalkan seperti itu. Berarti nggak reliable berarti. Nah, itu contoh reliabilitas. Kemudian C3, ekonomis dalam penggunaan bahan bakar atau irit. Kriteria pertama dan kedua itu tergolong kriteria keuntungan ya. Jadi kriteria model dan reliabilitas itu keuntungan. Keuntungan. Kemudian kriteria ketiga itu adalah kriteria biaya atau cost. Pengambil keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria sebagai berikut. Jadi si pengambil keputusan itu ngasih bobot. Untuk C1 diberi bobot 30%, C2 40%, C3 30%. Totalnya adalah 100% atau 1. Ya. Ini kan totalnya adalah 100% atau 1. Kemudian
Ada 4 alternatif mobil yang diberikan. A1 itu mobilnya Civic Coupe, A2 itu mobil Saturn Coupe, A3 itu Ford Escort, A4 Mazda Miata. Ini kayaknya nggak ada semua di Indonesia ini. Nah, ada 4 alternatif pilihan. Nah, kemudian nilai setiap alternatif dan perhitungan VI pada setiap kriteria ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, ini tadi ya. Ini bobot tiap kriteria 30%, 40%, 30%. Kemudian ini ada 4 alternatif Civic, Saturn, Ford, Mazda. Kemudian ini ada nilai 7, 8, 9, 6 dan seterusnya. Itu pakai skala 1 sampai 9 gitu ya. 1 sampai 9. Kalau satu itu eh, sama pentingnya gitu, nanti sampai 9 itu ekstrim pentingnya gitu. Nanti di belakang ada tabelnya. Nah, ini diberikan nilai. Siapa yang beri nilai? Ya, yang pengambil keputusan ya. Kasih nilai eh, berapa nilai eh, berapa nilai model Civic 7, berapa nilai reliabilitasnya 9, berapa ekonomisnya 9 dan seterusnya gitu ya. Semakin besar nilainya semakin bagus. Nah, kemudian setelah itu setelah ini diisi semua, ini diisi semua, ini juga diisi semua, kemudian ini dikalikan 0,3 kali 7 tambah 0,4 kali 9 tambah 0,3 kali 9. Hasilnya 8,4. Begitu pula yang bawah. 0,3 kali 8 tambah 0,4 kali 7 tambah 0,3 kali 8. Hasilnya 7,6. Dan seterusnya sampai yang bawah. Gitu ya. Nah, tadi ini adalah pengertian dari tadi ya. PI sama dengan sigma tadi kan. I sama dengan 1, J sama dengan 1 kali ya. Sampai dengan I-nya sampai dengan 4, J-nya sampai dengan 3 gitu ya. Tadi apa? WIJ, WI, WI, RIJ tadi gitu kan. Nah, berarti kan W itu kan ini WI. W1, W2, W3 ini ya. Kemudian RIJ itu ini RIJ, ini RIJ gitu ya. RIJ jadi Civic modelnya berapa, Civic reliabilitasnya berapa, Civic ekonomisnya berapa, dikalikan jadi tadi ya. Bobot ini dikalikan nilai ini, kemudian dijumlahkan nanti. Nah, itu pengertian rumus tadi ya. Jadi 0,3 kali 7 tambah 0,4 kali 9 tambah 0,3 kali 9 dan seterusnya. Hasilnya ini. Nah, kemudian, nah tadi ini ya. Nih. Nilai VI terbesar adalah 8,4. Nilai terbesar ada pada VI sehingga alternatif AI Civic adalah alternatif yang dipilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, pembelian mobil Civic akan terpilih sebagai solusi untuk investasi pembelian mobil dinas perusahaan. Nah, ini contoh SAW. Nah, kita beri contoh yang lain coba. Nah, contoh yang lain. Nih, pemilihan depot untuk mensuplai ketersediaan barang 18 ml.
18 liter MLM 1250 matte clear base dan 2 liter MLM clear hardener dengan metode simple additive wetting. Ini barang cat ini ya, barang cat. Jadi ini catnya itu satu pel itu 18 liter. Ini nama catnya matte clear base. Kemudian ini 2 liter ini adalah tinernya, ini sepaket itu ya. Jadi kalau beli ya pasti sepaket. Ini buat catnya, ini buat pengencernya, tinernya yang 2 liter. Nah, kita lihat contoh kasusnya. Kita langsung saja ke contohnya. Jadi ini adalah hmm, case di pabrik Nippon Paint, pabrik cat yang ada di Jakarta di Ancol Pademangan ya, samping Ancol. Nah, jadi pabrik cat ini dia punya 3 pabrik. Ada di Jakarta, ada di Purwakarta, ada di Gresik, atau Surabaya kita bilangnya. Kemudian punya 34 lokasi depot. Depot Barat ini ya. Tangerang, Jakarta, Cikarang, Medan, Padang, Pontianak, Manado, dan lain-lain ya. Oh, termasuk Indonesia Timur berarti. Kupang ya, Samarinda, Makassar itu ya. Jadi nanti pabrik-pabrik itu akan kirim ke depot-depot. Nanti depot-depot akan distribusikan ke toko-toko bangunan itu. Seperti itu alurnya ya. Ini contoh ilustrasi gambar depotnya. Gambar gudang lah. Depot atau gudang distribusi. Atau distribution center. Nah, permasalahan yang ada adalah untuk kasus ini cat matte clear base ini ya. Matte clear base. Jadi di Depot Tangerang, di gudang Tangerang, itu ada pesanan 200 liter cat 18 literan MLM 1250 matte clear base dan tinernya itu adalah 2 liter MLM clear clear hardener. Berarti ini kalau dijumlahkan 20 ya, 20 berarti butuh 10 pil. 10 pil itu 10 10 inilah ya, 10 kaleng, 10 wadah. Nah, kenyataannya di depot itu kosong. Di depot Tangerang itu kosong atau shortage, tidak ada barangnya. Akhirnya depot Tangerang itu punya 2 pilihan alternatif untuk bisa punya barang, untuk bisa memenuhi permintaan konsumen. Depot punya 2 alternatif. Ya, satu itu menunggu jadwal kiriman dari pabrik utama di Purwakarta yang rutin, ya mungkin 3 hari sekali, mungkin 2 hari sekali gitu ya. Atau yang alternatif kedua, A2, itu mengambil barang ke Jakarta. Jadi biar nggak kelamaan nunggu di Purwakarta, ngambil barang ke Jakarta. Nah, ini alternatifnya. Kemudian, nah tadi ini SAW ya. Tadi udah dibahas SAW. Kita langsung saja. Nah, tadi tujuannya adalah memilih depot atau pabrik sebagai pensuplai barang. Apakah nanti kita tunggu dari Purwakarta? Apakah apakah kita ambil ke Jakarta? Kemudian kriterianya ada 6. Ada lama pengiriman, biaya kirim, ada kualitas barang, ada jumlah barang, ada ekspektasi konsumen, ada ketersediaan barang. Kemudian alternatifnya, apakah menunggu jadwal kiriman rutin dari pabrik utama di Purwakarta, ya tiap 2 hari sekali misalkan gitu ya, atau tiap 3 hari sekali, atau mengambil barang ke depot Jakarta supaya lebih dekat, lebih cepat gitu ya. Nah, tadi ya ada 6 kriteria. Lama pengiriman itu tergolong kriteria biaya, diberi bobot 25%. Kemudian biaya kirim tergolong kriteria biaya, diberi bobot 10%. Kemudian kualitas barang tergolong keuntungan, diberi bobot 15%.
Kemudian jumlah barang tergolong biaya diberi bobot 10%. Kemudian ekspektasi konsumen dikategorikan kriteria biaya diberi bobot 20%. Kemudian yang terakhir, ketersediaan barang dikategorikan kriteria keuntungan diberi bobot 20%. Ini kalau dijumlah bobotnya adalah 100% atau satu, ya, atau satu. Sesuai tadi ya, sesuai tadi bobot itu adalah satu. Tadi mana tadi? Bobot itu satu. Oh, di sini belum ada. Oke. Nah, oke, berikutnya. Nah, ini kemudian skala nilainya dari 6 kriteria ini ya. Kalau cukup itu diberi satu nilainya. Eh, Kalau kriteria kualitas barang, kalau cukup bermutu, cukup berkualitas diberi angka satu, nilai satu. Kalau sedang dua, kalau baik tiga. Kalau jumlah barang, kalau banyak diberi angka nilai satu, kalau sedikit tiga, gitu ya. Kemudian ekspektasi konsumen, kalau sangat penting, sangat urgent, itu angkanya satu. Kalau nggak, kalau cukup penting saja itu tiga. Kemudian ketersediaan barang, kalau diberi skala satu berarti dia sangat suka diperoleh. Kalau tiga dia sangat mudah diperoleh gitu ya. Kemudian, nah kalau untuk nilai yang kriteria satu dan dua, yang lama pengiriman dan biaya kirim, itu A1 itu 3 hari, dari kalau kirim dari Purwakarta itu 3 hari, kalau kirim dari Jakarta atau ambil ke Jakarta itu 1 hari. Kemudian kalau biaya kirim, kalau dari Purwakarta itu 10.000, kalau dari Jakarta itu 100.000. Nah, yang saya tanyakan, kenapa biaya kirim dari Purwakarta lebih murah dibandingkan dari Jakarta? Padahal kalau kita hitung jarak, Tangerang Jakarta kan lebih dekat. Tapi dia di sini tertulis biaya kirimnya 100.000. Tapi kalau dari Purwakarta Tangerang kan lebih jauh, tapi dia lebih murah. Kenapa? Ada yang bisa jawab kira-kira? Noel, Joseph, Nathanael, Manurung, kenapa itu bisa terjadi? Noel, ada Noel? Hadir, Noel, Pak. ya, coba berikan argumen kamu. Kenapa lebih murah dari Purwakarta? Eh, Mungkin karena konsumennya diambil dari Purwakarta, Pak. Makanya lebih murah, Pak. Itu menurut Gimana? saya, Pak. Gimana? Karena konsumennya diambil dari Purwakarta, Pak. Konsumennya diambil dari Purwakarta. Iya, Pak. Tetapi harus nunggu dulu, Pak. Konsumennya di Tangerang. Konsumen di Tangerang, gudang depotnya di Tangerang. Kalau nggak, kalau nunggu kiriman dari Purwakarta itu kosnya dihitung 10.000. Kalau nunggu ambil dari Jakarta itu 100.000. Pertanyaan saya, kenapa lebih mahal Purwakarta? Bisa beri argumennya, Noel, Joseph.
karena lama pengiriman ya, Pak. Makanya Lama lebih murah, pengirim. Pak. Oke, karena lebih lama pengirimannya lebih murah gitu ya. Kalau cepat, ekspres lebih mahal gitu ya. Ya, Pak, gitu, Pak. Ya, oke, bolehlah. Nah, termasuk alasan yang lain adalah, jadi gini, sekalian kita bahas ya. Kalau kita bicara transportasi, distribusi pengiriman, kan ada namanya istilah, pernah dengar ini nggak? Apa ini? Economies of scale atau skala ekonomi. Skala ekonomi ya. Jadi kalau ini kita bicara ini truk gitu kan, truk akan kirim ke depot gitu ya, gudang. Ini gudang gitu ya. Jadi kalau kita bicara konsep skala ekonomi dalam pengiriman, transportasi, distribusi itu ya. Kenapa tadi lebih murah dari Purwakarta, malah lebih mahal dari Jakarta? Tadi argumen dari Noel tadi, karena kalau Jakarta itu ekspres sehingga lebih cepat, tapi itu pasti lebih mahal. Ya kita bisa bayangkan lah ya, kalau kita kirim barang ekspres pasti mahal. Kalau Purwakarta dia lebih murah karena lebih lama. Nah, itu kita bisa analisis lagi kenapa mahal ekspres gitu kan. Nah, ini alasannya. Jadi, misalkan ini adalah truk pengiriman gitu kan. Dia muatnya mampu memuat 15 ton gitu kan. Kenapa lebih murah dari Purwakarta? Karena kan tadi sudah dibahas ya. Jadi Purwakarta akan kirim ke Tangerang itu rutin tiap 3 hari atau tiap 2 hari sekali gitu kan. Dan pasti full muatan. Pasti full muatan. Ya, akan full muatan. 15 ton. Maka nanti inilah yang disebut mencapai skala ekonomi dalam pengiriman atau transportasi atau distribusi. Makanya kenapa harus full muatan supaya nanti cost per unitnya itu lebih murah. Ini ilustrasinya seperti misalkan naik mobil gitu ya, naik mobil biar kebayang nih. Naik mobil kalian, Noel naik mobil, Noel kamu orang mana Noel? Kenapa, Pak? Kamu orang mana? Saya orang Kepulauan Riau, Pak. Oh, orang Riau. Noel dari Cilegon mau main ke Jakarta naik mobil sendirian. Misal seperti itu ya. ah Apa namanya? Cilegon Jakarta tuh kita anggap 125 kilometer atau kita genapkan 140 kilometer. Katakanlah kalau 1 liter bensin mobil itu dalam 14 kilo berarti untuk ke Jakarta untuk berangkat saja itu butuh 10 liter. Berarti kalau pertalite berarti butuh beli 10 liter pertalite berarti 100.000. Noel kalau bawa mobil sendiri, maka dia harus keluar uang ke Jakarta 100.000. Kalau dia berdua, maka akan patungan kan bagi dua, 50-50. Kalau dia berempat, maka akan bagi empat, 25, 25, 25, 25. Jadi makin full muatan mobilnya kan makin rendah cost per unitnya gitu kan. Jadi makin rendah biaya yang ditanggung oleh penumpang. Ini sama dengan konsepnya apa namanya angkot. Angkot itu kenapa ngetem? Karena dia paham. Jadi supir-supir angkot itu paham. Ya, supir-supir angkot itu paham konsep ini, konsep economies of scale atau skala ekonomi. Dia nunggu dulu full muatannya supaya nanti
sekali jalan itu kan katakanlah sekali jalan ke tujuan itu angkot butuh 1 liter bensin misalkan atau pertalite lah ya, berarti habis kos untuk beli bensin itu 10 liter. Kalau dia muatnya penuh, misalkan muat 15 orang, maka dia akan dapat pemasukan lebih banyak. Tapi kalau dia cuman sekali jalan cuman 1 orang penumpangnya, itu pun nggak sampai titik akhir, ya kan? Berarti kan dapat pemasukan yang lebih kecil sehingga nanti malah rugi gitu kan, nggak ada untungnya habis buat beli bensin. Nah itu contoh skala ekonomi kenapa lebih murah dari Purwakarta seperti itu. Nah dari Jakarta, karena ke Jakarta kan memang lebih dekat, cuman kalau cuman ke Jakarta cuman ngambil barang tadi ya, cuma ngambil 10 pil saja, tadi kan cuma ngambil 20 liter kalikan 10 kan, karena tadi kebutuhan dari konsumen adalah 200 liter, sehingga cuma ngambil 10 pil atau 10 kaleng, sehingga bawa mobil ke Jakarta, ambil 10 kan nggak full muatan, sehingga itu akan lebih mahal biayanya gitu. Jadi itu yang disebut dengan skala ekonomi dalam pengiriman. Jadi itu alasannya kenapa yang ekspres lebih mahal. Itu. Oke, kemudian tadi ini sudah. Kemudian menentukan nilai setiap alternatif pada setiap kriteria. Ya, alternatif A1, A2 ya. Ini nilainya diberi nilai 3, 10, 1 dan seterusnya gitu. Siapa yang beri nilai? Pengambil keputusan. Subjektif nih. Kemudian dinormalisasi dan pembobotan kriteria. Ya, dinormalisasi ini hasil normalisasinya. Kemudian kriteria, ini bobot kriterianya. Kemudian pemilihan alternatif. Ya, pemilihan alternatif itu seperti yang contoh di awal tadi ya, dikalikan. Jadi nilai tadi mana ya? Nilai nilai yang sudah dinormalisasi dikalikan dengan bobot. Bobot ini kemudian hasilnya di sini. Nah, hasilnya di ini. Nah, kemudian ini dijumlah hasilnya ini. Nah, dari tabel ini nilai yang terbesar adalah A2 yaitu 0,86. Berarti keputusannya adalah mengambil barang ini ke Jakarta. Tidak perlu menunggu dari Purwakarta karena mungkin pertimbangannya adalah kelamaan. Karena customer butuh cepat, butuh sekarang atau besok. Sehingga kita kalau nunggu ke Purwakarta, nunggu 3 hari kan lama. Maka solusi alternatif yang terbaik kita mengambil ke Jakarta supaya lebih cepat. Nah, ini contoh SAW, perhitungan SAW Simple Additive Weighted Method.